Sebelum saya memulai khotbah saya, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang untuk Pak Petrus yang juga hadir bersama dengan kami. Pak Petrus ini adalah rekan pelayanan yang nanti akan bersama-sama melayani dengan kami. Tentunya saya bersyukur kita bisa saling mengenal ya Pak Petrus ya. Pak Petrus akan membuka penggembalaan baru di daerah Jakarta Pusat dan kami sekenal ngobrol untuk pelayanan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, selama bulan Juli ini kita mengambil tema doa pujian dan penyembahan. Dan ini adalah tema kita dalam ibadah siang ini. Saya berkhotbah mengenai kuasa doa bersama. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 firman Tuhan berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Beberapa teks atau nats ini akan menjadi landasan untuk saya boleh menyampaikan pesan firman Tuhan. Namun nanti kita juga akan belajar secara berseri mengenai doa pujian dan penyembahan, dan saya tidak tahu minggu lalu Wakem sudah menyampaikan mengenai doa pujian penyembahan dan akan terus. Matius 18 ayat 19-20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita membaca di dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu akan menemukan semua orang besar, semua orang saleh di dalam Alkitab memiliki gaya hidup berdoa. Itu ciri khas yang tidak bisa dipisahkan dari orang-orang saleh di dalam Alkitab. Sebutlah Abraham, sebutlah Daud, sebutlah Elia, sebutlah Musa, sebutlah murid-murid Kristus dan Kristus sendiri, Barnabas, Paulus, orang-orang yang betul-betul menjadikan doa sebagai hidup, sebagai kebutuhan vital dalam hidup mereka. Mereka tidak menjadikan doa hanya sekedar pelengkap atau penghias hidupnya, tetapi betul-betul sebagai gaya hidupnya. Dan ini juga harusnya menjadi satu nilai bagi gereja Tuhan di sepanjang zaman. Sama seperti orang-orang saleh memang menyukai berdoa, menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Harusnya orang Kristen menyukai berdoa dan menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Tapi memang kenyataannya tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Peter Wagner, seorang pembicara sekaligus ahli pertumbuhan gereja, mengatakan pemimpin-pemimpin Kristen dapat memilih memimpin dengan atau tanpa doa. Gembala, pengurus, majelis, guru sekolah minggu, ketua departemen, PKS, mereka bisa memimpin, bisa memilih memimpin dengan atau tanpa doa. Mengapa demikian? Ya sekarang ini Bapak Ibu sekalian, seperti Billy Graham pernah katakan, gereja ini kalau seandainya Roh Kudus diambil di akhir zaman ini, misalnya gereja ini Roh Kudus diambil dari gereja Tuhan, gereja sepertinya berjalan biasa aja. Kenapa demikian? Karena mayoritas gereja akhir zaman ini tidak betul-betul mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus bahkan mungkin tidak dilibatkan banyak. Ya secara hiasan ada namanya bahasa roh, kata-kata Roh Kudus, tetapi secara esensi dalam keterlibatan hampir-hampir gereja tidak melibatkan Roh Kudus. Gereja lebih banyak bermain intrik, lebih banyak bermain entertain, propaganda, iklan-iklan, keuangan, manajemen yang rapi. Itu bukan tidak baik, tetapi jangan menggantikan peranan kuasa Roh Kudus di sana. Dan kuasa Roh Kudus tidak bisa wakil ke cara lain selain berdoa. Demikian juga dengan kepemimpinan dalam arti keluarga. Orang tua bisa membesarkan anak-anak dengan atau tanpa doa. Ada orang tua yang merasa sekarang ini anak yang penting kasih gadget aja udahlah, seneng yang penting udah. Anak disekolahkan yang bagus nanti sukses. Mereka tidak merasa perlu berdoa buat anak-anaknya secara khusus. Ibu-ibu lebih banyak main gadget daripada berdoa buat suami, daripada berdoa buat anak-anak. Itu realitas. Demikian juga dengan bapak-bapak, termasuk anak-anak.
Doa menjadi sesuatu yang asing di gereja Tuhan, yang katanya gereja tetapi sebenarnya doa hanya semacam hiasan saja. Dalam kepemimpinan gereja, seorang pemimpin, entah itu gembala, entah itu pengurus, entah itu kemajelisan, apapun namanya, 3 hal penting yang harus dilakukan di dalam sebuah pelayanan supaya doa itu disatukan dalam sebuah gereja. Yang pertama, mau tidak mau kita harus mengajarkan tentang bagaimana berdoa, syarat-syaratnya, prinsip-prinsipnya. Jemaat harus mengerti. Karena gak semua jemaat ngerti berdoa. Bahkan kalau saya berkaca terhadap kehidupan saya pribadi, 10 tahun saya setelah menjadi Kristen juga gak tahu berdoa itu bagaimana. Yang saya tahu dulu berdoa kepada Allah, sekarang berdoa kepada Yesus. Isinya mah sama aja, motivasinya mah sama aja. Esensinya tidak berubah. Harus diajarkan berdoa secara Kristen itu bagaimana, syarat-syaratnya apa, prinsip-prinsipnya apa. Kalau tidak nanti doanya tampak menyebut nama Yesus tapi prinsipnya kafir. Prinsipnya seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan itu yang terjadi. Yang kedua, kita harus memberikan suatu teladan gaya hidup berdoa pemimpin, entah itu gembala, entah itu pengurus, entah itu ketua departemen, entah itu PKS, harus menjadi satu role model teladan, termasuk bapak dan ibu di rumah. Anak-anak harus melihat, jemaat harus melihat namanya doa itu seperti apa. Pemimpin yang suka berdoa itu seperti apa. Kita memang hobi misalnya ngumpul-ngumpul, makan, hangout apa. Kita bisa keluarkan waktu 2-3 jam, 4 jam. Tapi apakah kita juga bisa keluarkan waktu 2-3 jam untuk berdoa bersama? Kalau bapak ibu ya bisa jalan-jalan ke mall sama anak 2-3 jam. Harusnya kalau untuk misbah keluarga bersama dengan keluarga 2-3 menit atau 20-30 menit. Doa, pujian, penyembahan bareng, baca Alkitab bersama, saya kira juga bukan hal yang sulit. Tetapi kenapa sulit? Karena belum jadi gaya hidup. Dan yang ketiga, mau tidak mau gereja juga harus buat program tentang doa. Dan memang realitasnya program tentang doa di gereja paling sepi peminat. Itu nggak harus kita akui. Hanya 10% sampai 20% jemaat yang mau berdoa di gereja. Selebihnya kan doa di mana aja sama Pak. Tidak sama. Itu sama saja kita berkata ibadah di mana aja sama Pak. Tidak sama. Makanya kita mau belajar. Program yang paling dianaktirikan dan dihindari di dalam sebuah acara gereja ya doa. Tapi kalau coba misalnya party atau misalnya kita makan-makan bareng yuk. Kita kumpul-kumpul makan yuk. Pasti rame. Tapi kita doa semalaman yuk. Yang datang gembala, ibu gembala, wagem, ketua departemen. Itu udah ketua departemen juga belum tentu datang. Saya menyampaikan di dalam doa pagi kemarin mengenai syarat berdoa. Saya kira saya mau review sebentar. Dan ini nanti berhubungan dengan apa yang saya sampaikan. Sebenarnya ada 4 syarat tapi saya baru sampaikan 2 syarat dalam doa pagi. Yang pertama, kita harus belajar berdoa dengan. Kalau kita mengatakan berdoa dengan iman, itu artinya kita harus memastikan yang kita doakan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Silakan. Firman Tuhan katakan, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14, kita akan merasa yakin dengan apa yang kita doakan kalau yang kita doakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita pertama-tama bukan sebenarnya belajar berdoa dulu, belajar mengerti kehendak Allah dulu. Oh, kehendak Allah tuh A, B, C. Sehingga waktu kita berdoa, kita tahu yang kita doakan ini sebenarnya bukan kehendak Allah. Cuman kehendak kita pribadi, ego kita, ambisi kita. Nah karena ego kita, ambisi kita gak punya keberanian berdoa. Kenapa? Karena kita tahu itu sebenarnya bukan keinginan Tuhan. Itu cuman ambisi saya aja. Kita pengen punya rumah besar, kita pengen punya pasangan, kita pengen punya mobil baru. Sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk supaya nanti kita tampak terhormat di mata manusia, kita dipuji manusia dan sebagainya. Sama kalau pendeta berkata Tuhan berkati gereja ini biar jemaatnya banyak, biar gedungnya gede. Di balik motivasi doa itu harus dilihat juga apakah sebenarnya benar pekerjaan Allah yang dimajukan atau pendetanya yang mau terkenal, pendetanya mau besar, namanya terangkat, masuk keluar TV dan sebagainya. Yang kedua, doa dengan hati yang murni. Kalau doa kita
mungkin kita lakukan dengan iman, tetapi hati kita penuh kebencian. Kita harus memeriksa hati kita, motivasi kita udah gak benar, hati kita juga gak benar, gak murni, penuh dengan intrik. Kita cenderung melukai, kita kecewa, kita dendam. Bagaimana? Apalagi watak kita yang memang egois, keras kepala, mau diubah juga. Jadi semakin bersih hati dan watak kita, semakin efektif doa-doa kita. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7, di sana sebenarnya konteksnya mengenai pria dan wanita, hubungan suami istri. Disebutkan ayat 7 di sana, suami-suami itu harus menjadikan istri sebagai teman kasih karunia supaya doanya jangan terhalang. Kenapa sih, konteksnya apa? Suami-suami itu ya, kalau engkau pukul istrimu, engkau kasar sama istrimu, doamu tidak dijawab sama Tuhan. Kalau hubungan suami istri cenderung saling melukai, saling menyakiti, sepakat doamu di rumah gak ada kekuatan apa-apa. Nanti kita ada retreat pasutri ya. Salah satu sasaran saya untuk kita retreat pasutri ini, kenapa Tuhan tuh seperti menutup telinga atas doa-doa, entah doa warga, entah doa gereja, entah doa pribadi. Karena hubungan suami istri aja penuh dengan kebencian, saling menyakiti, saling melukai. Tampak bersama-sama tapi penuh kebencian. Bagaimana saudara Tuhan mau dengar doa-doa kita? Kalau hati kita bersih, hati kita murni, jauh dari kebencian, jauh dari dendam, jauh dari kekecewaan, doa kita aksesnya langsung tuh. Tapi kalau hati kita penuh dengan dendam, kebencian, paling yang mentok di plafon kita punya rumah. Itu sebabnya hati yang bersih itu penting sekali. 3 dan 4 nanti akan saya singgung di minggu depan. Nah, kalau kita belajar pada jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2 misalnya 41-46, ada 4 aktivitas pokok dari kegiatan mereka yang harus kita teladani. Yang pertama, pengajaran rasul-rasul. Artinya gereja itu memang 4 pengajaran. Gereja tempat di mana jemaat dilatih bagaimana mereka mengerti firman, mengerti kehendak Allah. Nah, kalau jemaat tidak mau mengambil pengajaran, tidak mau belajar firman, pendeta tidak bisa dituntut. Makanya Paulus berkata, aku sudah mengajarkan segala sesuatu kepadamu, aku bersih kalau ada di antara kamu binasa. Gereja harus menjadi pusat pengajaran, bukan pusat pelayanan. Pusat pelayanan itu keluar bisa. Tempat kerja kita, rumah tangga kita itu pelayanan kita juga. Tapi kalau pengajaran ya gereja. Makanya kalau gereja cuma ngumpul-ngumpul, makan-makan, itu bukan gereja. Itu sebagian kebenaran tentang gereja. Di gereja kita belajar firman, di gereja kita belajar kehendak Allah. Yang kedua, persekutuan itu bicara ibadah, komsel, fellowship. Gereja bukan sekedar satu arah kita ibadah sama Tuhan, tapi ada faith-nya. Selesai ibadah ini kan kita ada makan disediakan, kita ngobrol, kita makan, kita sharing. Saya pikir-pikir dulu sama Aini, sama Mbak Ani, kita sempat ngobrol ya. Awal pertama kita menyiapkan makan itu sebenarnya pertama untuk teman-teman yang kuliah di UMN yang mungkin dia nggak punya uang untuk makan. Ya, saya bilang ya kasihan juga ya mereka kalau nggak punya uang, mungkin Sabtu dan Minggu bisa makan di gereja. Dan Minggu mereka makan di gereja free. Tapi kita ngelihat ternyata itu cara yang efektif untuk kita kumpul dan makan bersama. Kalau kita pikirkan Bapak Ibu selesai ibadah nih keluar makan ke mall SMS satu keluarga 250 tuh paling kecil, itu juga makan nasi goreng. Tapi Randy suka nasi goreng. Randy pagi siang sore nasi goreng mah oke. Malah nambah. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau kan pertama hemat, yang kedua kita bisa fellowship. Karena itu hargailah makanan dan program yang kami siapkan dengan menikmatinya. Bapak Ibu bisa sebentar ambil makanan dan sambil ngobrol. Penting sekali. Gereja itu seperti keluarga, bukan seperti perusahaan, bukan seperti konser. Mungkin sesekali Bapak Ibu tidak sempat karena kesibukan yang luar biasa. Ada komsel di tengah minggu, yuk kita ngobrol, membedah kembali firman Tuhan yang didengar hari Minggu seperti ini. Kalau enggak nanti menguap begitu saja Bapak Ibu.
Sehebat apapun otak kita menerima firman itu sebentar. Hanya kecil, hanya 20% dan sebentar. Tapi waktu kita komsel, kita sharing kemarin, waktu dapat firman Tuhan, gimana? Dapat apa? Mana yang sudah, mana yang belum dilakukan. Oh, saya sudah sini, saya belum sini. Saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Memecahkan roti ini bicara mengenai perjamuan kudus dan berdoa. Saudara lihat, saudara bandingkan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29-31. Doa mereka tuh sampai membuat tempat mereka berdoa goyang. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Doa adalah akses kita mendapatkan semua kekayaan surgawi. Jadi sebenarnya yang rugi itu siapa kalau kita nggak doa? Tuhan rugi? Tidak, kita yang rugi kalau kita tidak doa. Ada satu ilustrasi saya pernah baca. Tetapi ilustrasi ini mungkin sekedar ilustrasi ya. Saya nggak yakin ini benar. Tapi minimal mengingatkan kita bahwa sebenarnya ada kekayaan surgawi yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kita, tapi kita kagak ambil. Satu kali ada seorang meninggal dunia dan dia diajak Petrus jalan-jalan dan lihat satu gudang. Dilihat gudang besar sekali. Dan waktu dibuka gudang itu berisi berbagai fasilitas yang luar biasa. Sebenarnya dia bisa nikmati selamanya di dunia. Terus dia tanya, Pak Petrus, ini sebenarnya gudang apa? Kok ada begitu banyak fasilitas yang luar biasa tersimpan di sini? Dia bilang, ini barang-barang fasilitas yang gak diambil. Maksudnya, iya, itu jemaat Tuhan memang tidak pernah mau meminta. Jadi karena tidak diminta tetap utuh di sini, tidak dikirim sama malaikat. Salah siapa? Coba Bapak Ibu. Salah saudara kan? Salah kita kan? Ada satu teman saya cerita waktu dia nginep, seorang hamba Tuhan cerita dia nginep di satu hotel bintang 5. Pertama kalinya nginep di hotel bintang 5. Karena nginep di pertama kita biasanya kaku ya, nggak tahu fasilitasnya apa segala macam. Saya juga katrok banget pertama kali nginep di hotel. Karena biasanya nginep di kos-kosan, nginep di hotel. Oh, itu sesuatu bagi saya baru sekali. Makan pagi breakfastnya itu kan sepuasnya, all you can eat. Semua bisa di-eat, semua bisa dimakan. Kalau makan di rumah paling cuma roti atau enggak makan nasi goreng sudah. Tapi di sana kalau makan roti tok, nasi goreng tok sayang. Ada soto, ada ini. Waduh, kayaknya pengen coba semua. Dan itu free, itu bagian paket yang kita memang sudah ambil. Termasuk kadang-kadang ada tempat nge-gymnya, kolam renang dan berbagai fasilitas yang lain. Ada seorang hamba Tuhan cerita, satu temannya ini ke hotel bintang 5 dan satu kali dia nggak tahu namanya hotel kan biasanya masukin kartu kan, klik gitu kan, baru buka kan. Nah dia nggak tahu nih gimana bukanya ya. Kebetulan ada orang yang bagian cleaning service datang membantu membukakan, tapi setelah itu dia nggak tahu. Dia masuk, dia nggak tahu bagaimana. Jadi lampu kondisinya kan kalau kartu nggak lagi kan gelap dan AC nggak jalan kan. Itu sudah sore agak malam gitu. Terus pagi-pagi itu ketemu temennya, mukanya tuh kusut gitu. Terus, kamu tuh kenapa kok kusut banget? Dia bilang, hotel sebagus ini kenapa mati lampu ya? Saya juga bingung, masa hotel bagus gini mati lampu? Masa sih? Jam berapa? Pokoknya masuk itu langsung mati lampu sampai pagi. Karena dia takut keluar kemana-mana, dia cuma tidur berbaring gini aja sepanjang malam sampai pagi. Kenapa? Karena takut kemana-mana. Dia pikir mati lampu. Terus ternyata sedikit demi sedikit karena dia tidak tahu ada fasilitas, sebenarnya tinggal colokin aja, klik gitu doang. Termasuk waktu breakfast dia nggak tahu. Dia tanya, kamu makan di mana? Saya tadi cari soto di dekat-dekat sini. Waduh susah banget ya cari makan di sini ya. Dia memang cari soto keluar. Dia bilang, loh kita makan di restoran, ada makannya. Masa? Itu gratis? Gratis. Waduh dia makan soto di pinggir jalan corok. Aduh dia nyesel banget. Kenapa ya? Kok saya cuma makan soto sementara begitu banyak makanan di situ? Itu orang katrok. Sama seperti kita juga sebenarnya dalam dunia rohani. Banyak katrok juga kita ini. Banyak fasilitas surga yang sebenarnya disediakan bagi kita. Tapi kita gak ambil. Kenapa? Kita malas berdoa. Kita katrok secara rohani. Kita gak pernah baca firman, kita gak ngerti.
Hamba Tuhan pernah ngomong ya, omongannya ini mesti juga ditafsirkan dengan benar. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Berkat tentu jangan diartikan yang sekedar berkat materi. Kita bisa ibadah di sini dalam kondisi sehat, bisa dengar firman, itu berkat tidak? Berkat. Kita bisa menghirup oksigen bebas tanpa bayar, itu berkat. Ayo sekarang bareng-bareng. Nggak bayar kan? Coba kalau Bapak Ibu di UGD, tit. Berapa itu? Sekali hirup, sekali pesan satu tabung berapa itu? Jadi itu berkat, apalagi keselamatan, bisa dengar firman, bisa berubah, dikasih kesempatan bertobat, itu berkat yang luar biasa. Nah cuman kalau kita tidak berdoa ya kita juga nggak dapat. Pertanyaannya mengapa kita harus doa bareng? Kenapa? Apa nggak cukup doa sendiri saja di rumah? Pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab, berapa jumlah ideal doa bareng itu? 20, 30, 1000, 2000? Apa semakin banyaknya orang berdoa Tuhan itu srek, Tuhan itu senang? Dan ya kata kuncinya supaya doa kita, doa-doa syafaat kita, doa-doa bersama kita didengar oleh Tuhan. Yang pertama yang harus kita catat bahwa gereja adalah komunitas. Gereja bukan individu. Kalau kita ngerti ini, kita akan memahami kenapa kita perlu doa bareng. Kenapa? Pertama karena gereja itu komunitas. Nah, kata jemaat di dalam Alkitab itu dilihat dari konteks bahasanya, artinya diambil dari kata eklesia yang artinya sidang, jemaat atau kumpulan. Jadi jemaat itu tidak pernah satu orang. Kalau satu orang bukan jemaat. Jemaat itu lebih dari satu orang, bisa 2, bisa 3. Di GBI peraturan jemaat itu minimal 12 orang. Di GBI kalau buka perintisan gereja baru 12 orang. Jadi sebenarnya di rumah gembala di rumah itu siapa? Bapak itu sudah gembala loh, anak-anaknya 2 itu udah jemaat. Mas Iwan berarti jemaatnya siapa? Ini sama Gladys. Wagem kita Pak Parno siapa jemaatnya? Eden, Wina. Mari jemaatku yang dikasihi Tuhan, kita menyembah dia. Loh iya dong, itu kan jemaat sebenarnya. Jadi betul-betul namanya gereja itu tidak ada yang sifatnya individu pribadi, gereja itu bersama. Kalau bersama juga harus ada doa bersama, ibadah bersama, pertemuan bersama. Ada orang namanya gereja tapi masing-masing di rumah. Itu bukan gereja, gereja-gerejaan. Itu sebabnya individualisme bertentangan dengan kekristenan. Orang yang individualis, orang yang cenderung menarik diri, tidak bergaul, tidak membaur dengan jemaat, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita harus mengerti Allah tidak pernah mendesain pertumbuhan rohani kita terpisah dari prinsip komunitas. Ada. Baca dalam seluruh berita Alkitab Perjanjian Baru, tidak ada pertumbuhan Kristen yang sifatnya terisolir dari orang lain. Kalau sebelum Kristen, ya dengan kita semedi di gunung, kita jadi sakti, kita jadi rohani. Kristen tidak boleh begitu. Kristen tidak ada. Tidak ada kekristenan itu yang semakin menyendiri semakin rohani. Semakin menyendiri semakin mati rohani. Itu sebabnya prinsipnya harus prinsip saling. Ibrani pasal 10 ayat 24 25, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Itu terjadi di mana? Di komunitas. Tidak bisa di rumah sendiri kita saling. Saling sama siapa? Anda bisa mengembangkan talenta atau skill Anda sendiri, namun Anda tidak bisa mengembangkan kerohanianmu seorang diri. Tidak bisa. Skill bisa. Belajar keyboard. Sampai saya ajak makan susah. Ayo no makan yuk. Kakak dulu ya, kakak dulu. Saya mau belajar. Sampai saya tuh kesel banget dulu. Ngajak makan susah banget ya. Karena belajar terus. Walaupun memang ada hasilnya. Karena memang skill bisa dikembangkan sendiri. Desain. Gitu. Tapi kerohanian, kedewasaan rohani tidak bisa. Tidak bisa. Mau doa saudara 10 jam sehari juga, saudara juga ambruk. Makanya ya orang-orang justru yang ambruk, pendeta-pendeta yang sesat itu rata-rata gak punya komunitas.
Saya nggak sebut namanya, seorang hamba Tuhan yang akhirnya dia cerai dan kemudian dia dalam mimpinya ditegur Tuhan, dia bertobat. Dia sudah punya istri baru sekarang. Pendeta loh, pendeta kelas dunia. Ditanya, siapa mentormu? Mentorku langsung dari surga. Orang-orang seperti itu nggak akan jauh, pasti jatuh. Kita perlu mentor manusia. Kita perlu teman-teman yang menguatkan, menegur kita. Perhatikan baik-baik. Tidak lama setelah anggota tubuh terlepas dari kepala dan tubuhnya, maka akan segera terjadi pembusukan. Kalau tubuh kita dipotong, anggota ini keluarkan. Keluar dari kepala dan tubuh. Gak lama, itu akan mengalami pembusukan. Demikian juga dengan ranting, dipotong, dikeluarin. Itu kelihatannya masih segar, hanya masalah waktu, busuk dia. Itu terjadi juga dengan orang Kristen. Orang Kristen yang tidak tinggal dalam Kristus dan mengisolasi dari komunitas rentan dengan pembusukan rohani. Saya ngomong begini bukan bermaksud menyakiti hati saudara. Saya sengaja melukai supaya saudara diobati. Engkau perlu ibadah, engkau perlu komunitas, engkau perlu mentor, engkau perlu orang lain. Nah, pembusukan ini terjadi pelan. Karena mulai gak bagus, mulai meninggalkan kebiasaan rohani, mulai kasar, mulai banyak kecewa. Nah, itu yang terjadi saudara. Itu pembusukan. Keluarga berantem terus, hubungan sama pasangan, ketegangan terus muncul. Kenapa? Karena mulai terpisah dari kepala. Terlepas dari pokok anggur. Saya mau lihat seberapa hebat sih orang sampai orang tuh gak butuh Tuhan. Saya mau lihat juga kadang-kadang. Kadang-kadang pendeta udah gak bisa nasihat. Saya mau lihat. Mau seberapa hebat sih kamu hidup tanpa Tuhan. Mau seberapa hebat sih kamu hidup tanpa teman-teman anak-anak Tuhan. Orang kita lahir aja butuh manusia. Kita mati aja butuh manusia kok. Ada sini yang mati yang ngubur sendiri. Kan enggak. Kita perlu pendeta ngubur kita. Kita perlu orang-orang yang melayat. Mati loh. Lahir juga begitu saudara. Itu sebabnya Alkitab menyebutkan bahwa gereja itu seperti keluarga. Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang namanya keluarga saudara, itu berarti di sana kita tidak yatim piatu. Kita ada bapak rohani, kakak rohani, adik-adik rohani. Kita ada yang mengasuh. Ada hubungan saling di sana, termasuk saling mendoakan. Dan Alkitab berkata saling mendoakan itu punya kuasa menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan jasmani, termasuk yang utama menyembuhkan sakit rohani kita. Itu yang Alkitab katakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sudah datang, saya butuh dukungan doa, saya masih keras kepala, saya masih suka sakit hati. Itu jebol loh, kekerasan hati orang jebol di situ loh. Orang kalau masih mau ngaku salah nih, istri ngaku salah sama suami, aku salah, aku harusnya tadi gini tapi aku enggak lakukan, aku tadi kasar sama papi, aku minta maaf ya pi, doakan aku dong pi. Itu powerful loh saudara. Tapi orang kalau sombong dia gak perlu orang lain. Dia gak perlu suami, dia gak perlu istri, dia gak perlu orang lain, gak perlu gereja. Nah, orang seperti ini suatu hari akan menyesal. Yang kedua, gereja juga adalah kumpulan dari pribadi-pribadi yang mengasihi Kristus. Satu sisi gereja adalah organisasi, kelompok, komunitas. Tapi sisi lain komunitas terdiri atas orang-orang yang pribadi-pribadinya mengasihi Kristus. Kalau begitu ada satu dimensi di mana secara pribadi mengasihi Kristus. Tapi ada dimensi di mana secara korporat, secara bersama-sama mengasihi Kristus. Jadi gereja adalah saya dan Anda. Bukan saya atau Anda. Makanya kan saya sering ya dengar orang, gereja tuh harusnya begini, gereja tuh harusnya begini. Maksudnya gereja harus tolong orang dong, gereja harus berdoa dong, gereja harus kunjungin orang dong. Saya mau tanya, gereja itu siapa? Gereja lah saya dan saudara. Jadi kalau begitu siapa yang harus nolong orang? Siapa yang harus mengunjungin orang? Saya dan saudara. Kita semua. Jadi kalau ada satu orang misalnya dalam satu gereja sakit,
butuh pertolongan. Kalau sudah berkata gereja harusnya tolong dong, berarti saya harusnya tolong dong. Kalau saya nggak bisa, saya bisa minta bantuan yang lain-lain untuk menolong. Gereja harusnya kunjungin tuh orang tuh lama nggak ibadah tuh. Gereja tuh siapa? Gereja saya dan saudara, itu artinya saudara juga bisa kunjungin dia. Datangin dia, layani dia, bawa dia ke gereja lagi. Tidak perlu tunggu pendeta saudara. Alkitab menyebutkan pendeta itu tugasnya memperlengkapi orang, melayani. Jangan semua pendeta mati muda loh nanti. Saya pernah baca di Amerika itu saudara, asuransi buat pendeta susah. Kenapa? Pendeta cepat mati. Kenapa pendeta cepat mati? Dia harus menanggung seluruh beban jemaat. Seolah-olah pendeta tuh gak punya privasi, gak punya sesuatu yang sifatnya pribadi. Ya coba, memang pendeta kan begitu tugasnya saudara. Banyak pendeta sekarang bunuh diri loh saudara. Gak sanggup. Tuntutan jemaat yang maunya pendetanya itu perfect. Tidak boleh ada sedikit kesalahan. Seorang hanya mungkin dapat menjadi mitra doa bersama jika ia sudah memiliki kebiasaan doa pribadi. Itu hukumnya. Karena dia mengasihi Kristus pribadi, dia di rumah punya kebiasaan pribadi, di gereja dia bisa bersama. Nah kalau enggak, dia pasang badan doang, yuk udah bareng, ayo duduk, penyembahan, worship, cuma nonton doang, lengang. Itu ngapain ya? Makanya dia bilang, Pak, Bapak doa kok sampai setengah jam tuh ngapain ya Pak ya? Kalau saya doa 1 menit aja pusing. Udah habis bahasa saya, kok doa setengah jam itu ngapain ya? Apalagi kalau di gereja doa semalaman. Langsung dia stres. Doa semalaman itu ngapain ya? Dari jam berapa sampai jam berapa tuh Pak? Semalaman suntuk. Belum ikut doa udah suntuk dulu. Kenapa? Karena gak ngerti doa itu bukan sekedar meminta. Di sana ada persekutuan, ada worship. Di sana ada komunikasi dengan Tuhan dari hati ke hati. Permintaan itu bagian dari unsur doa. Bukan semata-mata kita meminta. Doa akan menjauhkan Anda dari akar pahit, kekecewaan dan segala bentuk noda jamuan kasih. Artinya begini, orang kalau banyak doa dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak berdoa dia meninggalkan kasih karunia Tuhan. Dia pakai kekuatan sendiri. Dan orang seperti ini menurut Alkitab dia akan tumbuh akar yang pahit. Dan dalam Yudas disebutkan dia akan masuk dalam fase disebut noda dalam perjamuan kasih. Nanti saya akan jelaskan. Ibrani pasal 12 ayat 15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemparkan banyak orang. Ini orang yang gak berdoa, orang yang menjauh dari kasih karunia Allah akan tumbuh akar pahit. Pahit sama gereja, ntar pahit sama PKS, ntar pahit sama suami, ntar pahit sama tetangga, ntar pahit sama teman. Pahit. Dan orang seperti ini saudaraku sekalian berpotensi murtad. Yang paling merusak gereja itu bukan orang luar gereja, orang dalam gereja yang pahit. Orang yang pahit di dalam gereja itu merusak gereja sampai akar-akarnya. Saudara pengen tahu contohnya? Karl Marx. Saudara tahu Karl Marx? Karl Marx ini adalah disebut Bapak Komunis Rusia atau Bapak Komunis Dunia. Penemu pencetus ide komunisme. Siapa dia? Dulu waktu masa mudanya dia pernah sekolah minggu dan cinta Tuhan luar biasa. Apa akarnya sampai dia begini? Akarnya dia kecewa sama gereja. Kenapa? Pada saat itu di Jerman sedang ada satu situasi yang sulit. Pada zaman revolusi industri, orang-orang banyak sekali yang miskin terlantar, tapi gereja mapan. Gereja tidak ambil bagian menolong orang miskin. Tidak berbuat apa-apa, dan Karl Marx ini merasa kepahitan, kecewa. Kenapa gereja tidak ambil bagian? Gereja tidak menolong orang miskin. Saya akan melakukan sendiri. Makanya komunisme itu kan akarnya bersama-sama. Yang kaya gak terlalu kaya, yang miskin gak terlalu miskin. Kita gotong royong lah, akarnya kan itu. Dan saudara tahu, saudara baca berita-berita di China. Gereja-gereja, baik gedung, baik secara individu, banyak dihancurkan. Saya sedih ya, gedung-gedung yang nilainya miliaran dirobohin. Hanya gara-gara salibnya suruh turunin gak mau, robohin. Pendetanya diinterupsi, suruh ngasih pengumuman sedikit gak mau. Panggil, tangkap, masukin penjara.
Perhatikan baik-baik. Mungkin saudara berpikir bahwa oh enggak kok, aku enggak sakit hati kok, aku enggak kecewa hati. Karena hanya saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu. Terus memeriksa hati kita. Makanya salah satu tadi kunci atau syarat berdoa itu hati kita harus bersih. Percuma doa-doa kita naik bantuan kita penuh dengan kebencian. Doa kita tidak akan sampai kepada Bapa di surga. Itu sebabnya doa pribadi menguduskan pribadi. Doa bersama menguduskan jemaat secara bersama-sama. Jadi atmosfernya kudus, atmosfernya bersih. Saudara pernah nggak merasakan tinggal dalam satu komunitas tapi atmosfernya kotor, penuh kebencian, tertawa bareng, makan bareng tapi gondok-gondokan. Saya pernah dapat cerita satu teman di gereja, sama-sama pengurus, salaman nggak mau. Pengurus loh ya, majelis. Makanya ada yang bilang majelis itu malaikat jelmaan iblis. Kenapa? Majelis tapi waktu salaman sesama majelis nih. Saking bencinya. Mungkin kalau ngelihat hati-hati loh. Kebencian itu merusak. Tadi pagi saya katakan, waktu engkau mau luka, waktu engkau kecewa, engkau dekat dengan neraka. Ibu-ibu, bapak-bapak dengerin. Kalau engkau mulai kecewa, suami istri ngomongin tentang kekecewaan, anakmu nanti akan kecewa. Terus begitu, nular. Kekecewaan tuh menular. Kesuaman tuh menular. Kebangkitan rohani juga menular. Tularkan sesuatu yang baik kepada anak-anakmu. Jangan pernah bicara negatif tentang gereja, tentang orang lain di hadapan anak-anakmu. Di hadapan Tuhan boleh ngobrol suami istri supaya kita dapat jalan keluar, silahkan. Itu sebabnya dalam Yudas pasal 1 ayat 11-12 disebutkan mengenai tipe orang yang disebut noda dalam kasih ini. Ini orang-orang di dalam gereja tetapi orang-orang yang merusak pekerjaan Tuhan. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa kedurhan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Ini kriteria orang-orang yang noda dalam kasih. Di gereja hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Karakter gak berubah, tidak mengambil kontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya dan mati sama sekali. Orang seperti ini benar-benar di dalam gereja penuh dengan firman tetapi kekeringan rohani. Ibarat burung mati di sarang padi. Tukang roti mati kelaparan waktu bikin roti. Dan banyak jemaat begitu. Sayang sekali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itu sebabnya doa bersama akan menopang dan memajukan pelayanan kepada jiwa-jiwa. Nah kalau kita lihat dalam kisah Kain, ini kan karena Kain itu kan karena iri hati. Kain iri hati sama Habil, kemudian Habil dibunuh kan. Sama kan banyak di gereja iri hati sama yang lain. Yang lain dibunuh, karakternya yang dibunuh, jelek-jelekin. Gak boleh itu. Kasus Bileam, ini kan kasus karena ada yang kasih upah gede, dia mau berkati. Kan ada kita begitu ya. Di sini nggak ada. Siapa yang berani gaji saya? Siapa yang kasih saya harga tinggi pelayanan? Saya pelayanan. Nggak kasih, saya nggak pelayanan. Nggak boleh gitu kita. Tuhan tuh kasih hidup kita loh. Kalau nanti gereja lain kasih lebih gede, main di sono. Gereja kecil mah nggak ada duitnya katanya. Waduh, saudara kita dosa besar loh sama Tuhan begitu. Nggak salah terima persembahan. Yang salah kalau kita melayani karena persembahan. Kedurhakaan seperti Korah ini kan pemberontakan, merasa selevel dengan Musa. Dia berontak dengan 250 orang kepercayaan. Mungkin guru-guru sekolah minggu dengan timnya, youth dengan timnya, departemen musik dengan tim, berontak, gembalanya stroke. Ada loh gereja begitu saudara. Gereja di mana dulu istri saya pernah ibadah. Setelah separuh lebih jemaahnya pindah, stroke dia. Ya sebenarnya gak boleh juga stroke sih karena jemaat-jemaat Tuhan sih saudara. Kalau saudara mau pindah saya akan antarkan saudara mau pindah kemana. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 dikatakan di sana dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini karya hasil doa. Doa itu membuat kemajuan pekerjaan Tuhan luar biasa, menyingkirkan noda dalam kasih tadi. Doa itu menyegarkan pelayanan dan membuat jiwa-jiwa ditambahkan. Perhatikan, jiwa baru itu kalau melihat gereja berantem terus gak suka loh.
Pengurus berantem, sama PKS berantem, teman-teman di pelayanan di mimbar berantem. Jiwa baru gini, idih gereja kok berantem melulu. Oh gak, gua kabur aja. Ya saudara, jangan sering berantem. Kemudian kasus Petrus waktu Tuhan dipenjara, itu karena didoakan dia lepas. Kisah Rasul pasal 12 ayat 5, dengan demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah, dan ayat berikutnya dia dibebaskan. Dia pergi kemana? Ke rumah Yohanes Markus, di mana ada persekutuan doa di sana. Wah, kekuatan persekutuan doa komsel itu luar biasa loh. Jangan pernah meremehkan. Itu bisa mendukung pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 3, berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Doa-doa saudara itu membuka pintu pelayanan, pintu pekabaran Injil, jalan-jalan pelayanan dibuka. Nah kalau sudah nggak doa ya, malaikat juga nggak kerja saudara. Malaikat kan tergantung saudara berdoa apa enggak. Jadi doa itu penting sekali. Yang terakhir kita belajar dari jemaat mula-mula, dalam doa mereka, perhatikan bahasa doa mereka dalam Kisah Rasul 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, beri kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Perhatikan, mereka gak doa gini, kayak doanya kita, Tuhan jauhkan masalah daripada kami, jauhkan masalah dari kami. Enggak, mereka doakan berikan kami keberanian menghadapi masalah, berikan kami kekuatan menghadapi masalah. Harusnya doa kita tuh gitu, jangan doa cengeng. Doa kita tuh, Tuhan berikan aku keberanian menghadapi kenyataan hidup ini. Keberanian menghadapi kesulitan ini. Jangan Tuhan angkat bebanku. Kan ada lagunya. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Itu lagu enak bener tapi gak alkitabiah. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Beban itu baik kalau untuk mendewasakan kita. Jangan dibuang. Minta kekuatan sama Tuhan. Makanya orang bilang kan jangan minta supaya masalah jauhkan. Tapi minta supaya kita punya bahu diberi kekuatan untuk menanggung beban. Jangan dikit-dikit marah, kecewa, mau bunuh diri, ngancam, lari dari rumah. Aduh saudara, jangan begitu dong. Jangan cengeng. Udah nikah nih ya, udah nikah jangan kayak anak kecil. Gak boleh gitu. Lagi di mana? Aku gak mau pulang. Kenapa gak pulang? Aku berantem gak mau pulang. Dulu waktu pacaran nempel kayak perangko. Kemana-mana pakai baju couple, makan di restoran. Sekarang dikit-dikit ngambek keluar rumah, lari ngebut lagi. Mau bunuh diri kayaknya. Kalau mati jeder, egois loh, masuk neraka. Terus waktu masuk neraka, malaikat bilang, waktu di pintu masih di pintunya gitu. Ngapain lo datang? Loh, aku kan dipanggil Tuhan. Siapa yang manggil lu? EGR. Aku kan ini Tuhan. Masukin aku di kerajaanmu. Terus malaikat bilang, ini egois gitu, melayani Tuhan, melayani egomu. Jadi ayo, kalau ibaratnya kalau doa bareng tuh gini saudara. Kalau kita makan steak kan ada kentang, ya, ada steaknya, ada apa lagi biasanya, jagung, ya, sayur-sayurannya. Kalau di doa di ibadah umum begini, itu mirip-mirip kita doanya itu mirip makan kentangnya. Esensinya dagingnya kita makan, karena nggak cukup waktunya. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu atau terima kasih untuk ibadah hari ini. Tutup. Tapi kalau doa bareng, khusus memang banyak doa. Firman cuma renungan singkat. Kita banyak doa, kita banyak nangis, kita nyembah Tuhan. Wah, harusnya jemaat tuh suka dong gitu. Karena ibadah kita ini 1,5 jam. Itu pun saudara banyak minta diskon. Iya dong, kalau saudara datangnya sudah tinggal 1 jam, tinggal setengah, itu kan diskon banyak. Janganlah saudara. Sesekali karena kasus tertentu mau berangkat, mama aku udah bocor. Lah lain ceritanya kan. Kan saya udah punya anak kecil juga pernah ngalami begitu. Tapi kalau biasakan dong datang lebih awal. Persiapan nyembah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.